Rekan-rekan mahasiswa yang berasal dari jurusan sipil, Fakultas Teknik dan Teknologi Universitas Tribhuwan Tunggadui. Selamat sore, selamat berjumpa. Kita pada sore hari ini akan melaksanakan perkuliahan untuk mata kuliah pengelolaan sumber daya atau yang kita sebut sebagai PSDA. Ini merupakan mata kuliah pilihan, jadi fungsinya memang adalah untuk menambah pengetahuan, karena saya kira sebagai sarjana teknik yang nantinya akan berprofesi di masyarakat, tentu kita semua perlu mengetahui tentang bagaimana cara mengelola air. Jadi ilmu teknik sipil memang bersinggungan dengan banyak bidang, mulai dari konstruksi bangunan, baik itu bangunan tingkat tinggi maupun tingkat rendah. Kemudian juga ada jalan dan jembatan yang masuk ke dalam kategori transportasi, dan kemudian juga ada sumber daya air. Nah, semuanya itu saling berhubungan. Jadi rekan-rekan sekalian kalau mempelajari mata kuliah tertentu, itu pasti akan bertautan pada satu saat nanti dengan apa yang kita pelajari di mata kuliah yang lain. Jadi ini memang adalah bagian dari pengetahuan yang harus dimiliki seorang sarjana teknik, sehingga ketika ditanya apa itu sumber daya air dan bagaimana cara mengelolanya, paling enggak kita memiliki pengetahuan tentang itu. Saya sampaikan bahwa nanti mata kuliah ini akan membahas beberapa hal. Yang mengasuh adalah saya, Raymond Valian, dan saya mengajar di Fakultas Teknik Universitas Tribhuwan Tunggadewi. Mata kuliah yang saya ampu ada beberapa, mungkin beberapa rekan yang ada di sini sudah pernah ketemu saya di semester yang lampau di mata kuliah yang lain. Nah, mengenai materi yang akan kita bahas, kurang lebihnya seperti ini strukturnya. Jadi ada 6 bab ya yang akan kita bahas terkait dengan pengelolaan sumber daya air, mulai dari pendahuluan, kemudian aspek hidrologi terapan, kemudian aspek prinsip pengelolaan dari sumber daya air, kemudian nanti ada hidrolika terapan, kemudian mengenai sumber-sumber air, baik itu air tanah, air permukaan, kemudian juga pengembangan sumber daya air, baik itu untuk irigasi, air bersih, pembangkitan listrik tenaga air, maupun navigasi sungai. Nah, saya kira hal-hal inilah yang nanti akan kita pelajari dalam beberapa waktu ke depan. Tentu di luar itu masih ada tambahan sedikit terkait dengan analisis ekonomi, tetapi saya hanya akan menyinggung saja secara umum ya tentang pengelolaan sumber daya air. Saya tidak akan membahas secara rinci bab-bab ini, karena yang kita sampaikan di dalam kuliah yang sifatnya pilihan ini tentu adalah pengantar saja. Maka kalau kita sudah bisa melihat silabus materi yang akan diberikan terdiri dari 7 bab ya, yang 6 bab ya, yang 5 itu nanti akan kita bahas secara khusus dengan bab ke-6 nanti saya berikan literaturnya saja. Maka berikutnya mungkin tentang nilai. Jadi em, untuk nilai dari mata kuliah ini eh, 40% itu terpusat pada tugas, tugas satu, tugas 2. Tugas satu dan tugas 2 ini saya tawarkan tugas pertama itu sifatnya individual dan tugas kedua itu sifatnya kelompok. Tetapi nanti kita akan melihat ya perkembangan kondisi yang ada, jumlah mahasiswa yang mengambil mata kuliah pengelolaan sumber daya air ini jumlahnya kira-kira 18 sampai 20 orang. Jadi mungkin kalau kelompok ya nggak besar-besar ya, mungkin kelompoknya dua orang gitu aja, supaya nanti tugasnya bisa diselesaikan secara bersama-sama. Nah, kemudian nanti UTS itu bobotnya 20%, UASnya 35%. Nah, saya akan sampaikan saja bahwa mungkin UTS itu bisa kita ganti dengan tugas, tapi UAS ini memang perlu untuk mata kuliah pengelolaan sumber daya air, karena lazimnya kita akan mengukur apa yang telah dipelajari oleh rekan-rekan sekalian dari UAS yang diselenggarakan di akhir semester. Nah, soal persentasenya silahkan kalau memang dirasakan UAS ini 35% terlalu besar, silahkan disampaikan ke saya via grup. Nanti saya akan mengusulkan kembali proporsi yang pas, sehingga rekan-rekan sekalian tentu ketika mengikuti perkuliahan ini punya gambaran bagaimana proses penilaiannya. Baik, kita akan bahas secara singkat mengenai pengelolaan sumber daya air. Saya akan menyampaikan pengantar saja yang mungkin bermanfaat untuk membimbing kita memasuki pengertian tentang pengelolaan sumber daya air. Pertama, kenapa manusia harus mengelola air ya? Karena air itu adalah bagian hakiki dari kehidupan kita. Tubuh kita ini 70% terdiri dari air. Dan bagian-bagian organ tubuh kita ini sebagian besar memang isinya cuma air.
Ya, seperti mata itu 95% isinya air, ginjal 85%, paru-paru itu 85%. Jadi tubuh kita ini sebenarnya adalah air yang ada di dalam biomasa. Jadi tubuh kita ini sebenarnya merupakan eh, badan yang berisikan air. Jadi kalau berat kalian 50 kilogram ya, 70%-nya berarti 35 kilo lah, itu merupakan air. Nah, apa yang akan kita pelajari sebenarnya berkaitan bukan dengan air di dalam tubuh ya, tetapi air yang ada di alam. Ini adalah contoh foto dari sungai yang ada di Nusa Tenggara Timur. Ya, kita bisa perhatikan bahwa air yang ada di alam ini sebenarnya bentuknya ada dua, ya ada yang bentuknya air yang mengalir dan ada juga air yang tersimpan di dalam tumbuhan yang warnanya hijau ini. Sama seperti kita manusia, tumbuhan juga mengandung air. Nah, dua jenis air ini yang kita sebut sebagai air biru, jadi air yang mengalir di permukaan tanah atau yang berbentuk hujan atau yang ada di waduk, di danau, di bendungan, dan air hijau atau air yang tersimpan di dalam kelembapan, di tanaman, pada manusia, hewan, dan lain sebagainya. Nah, dalam kenyataannya memang kalau kita bicara tentang air ya seringkali urusannya adalah bagaimana memanfaatkan air itu dengan sebaik-baiknya. Jadi mungkin ini gambar yang sering dilihat ya kalau kalian di kampung atau di desa, bahwa orang itu tidak hanya memakai air untuk minum, tetapi juga untuk kepentingan yang lain seperti pertanian. Dan orang untuk memindahkan air pun bersedia untuk mengeluarkan uang. Ya kalau misalnya di kampung kita memikul air untuk bisa mendapatkan air minum, maka dalam banyak hal, misalnya ketika orang menanam padi atau menanam ketela, jagung gitu ya, ketika dia memerlukan air, dia memasang pompa. Tetapi di luar dari itu juga air bisa dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Nah, ini yang barangkali sudah pernah diulas di mata kuliah semester lalu, namanya pembangkitan listrik tenaga mikrohidro. Mata kuliahnya diberikan di Fakultas Teknik dan Teknologi Unitri. Tujuannya memang adalah untuk memberikan bekal pengetahuan bagi rekan-rekan yang ada di jurusan teknik sipil mengenai prinsip-prinsip bagaimana cara membangkitkan listrik. Nah, yang kita lihat di depan kita ini sebenarnya sebuah turbin. Turbin yang merupakan tempat di mana air yang bertekanan tinggi itu dilewatkan. Nah, karena tekanan itu kemudian menimbulkan aksi pada bilah-bilah turbin, maka muncullah reaksi turbin tadi berputar. Nah, ini adalah contoh bagaimana tenaga air bisa dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Setelah turbin berputar, maka otomatis putarannya itu secara transversal akan dipakai untuk menggerakkan generator. Dan setelah generator itu bergerak, kita tahu hasilnya adalah gelombang listrik. Jadi air tidak hanya untuk kepentingan minum, tidak hanya untuk kepentingan kita sehari-hari atau untuk pertanian, tetapi juga bisa dia untuk membangkitkan tenaga listrik. Nah, hal-hal ini yang harus kita ketahui bersama-sama. Seringkali orang itu bersedia membayar untuk mendapatkan air, karena air itu tidak selalu tersedia. Saya nggak tahu ya di tempat dari mana kalian berasal, apakah juga ada kesulitan memperoleh air, tetapi pada prinsipnya manusia itu selalu berusaha untuk memperoleh air dan kadang-kadang harus membayar. Contohnya di banyak perkotaan, di Surabaya, di Semarang, mungkin juga di Jakarta, apalagi ya, itu orang bersedia mengisi air, membeli air karena dia tidak bisa mendapatkan air yang layak diminum. Jadi sumurnya itu airnya jelek dan dangkal dan tidak bisa dikonsumsi. Sehingga mereka bersedia mengeluarkan uang untuk memperoleh air minum. Nah, di luar dari itu, kita juga berhadapan dengan persoalan bahwa air itu bisa tercemar. Jadi kita tahu bahwa semua aktivitas manusia itu pasti menghasilkan limbah. Baik kita sebagai manusia pribadi, hari per hari itu kan pasti melepaskan air dan tinja. Di luar dari itu, aktivitas kita mencuci, masak, kemudian berbagai kegiatan yang dilakukan di rumah juga melepas limbah. Industri, misalnya, tentu merupakan pemakai air yang besar, dan industri itu tentu juga melepas limbah. Jadi, demikianlah kita bisa melihat bahwa sebenarnya air itu juga dipakai, tetapi limbahnya juga terbuang. Terbuang ke sungai, terbuang ke danau, dan limbah tersebut kadang-kadang tidak diolah. Jadi yang kita lihat bersama-sama ini adalah instalasi pengolahan limbah.
Jadi air yang telah dihasilkan sebuah industri atau sebuah rumah sakit atau sebuah hotel itu harusnya diolah sebelum airnya dibuang ke badan alam, dibuang ke sungai atau dibuang ke danau atau dibuang ke drainase. Kemudian di sisi yang lain, kalau kita berhadapan dengan pemakaian air dari alam, jadi seringkali kalau kita memakai air itu kan sumur kita kan terbatas ya. Kadang-kadang tidak ada sumur, atau di tempat-tempat tertentu kita harus menggunakan air dari sungai atau air dari sumber yang tersedia. Itu seringkali tidak layak untuk diminum. Maka ya di dalam banyak hal ya kita juga harus menjernihkan air sehingga air tadi ya bisa dipakai untuk minum. Nah, ini adalah contoh dari instalasi penjernih air minum. Jadi air baku yang berasal dari sungai atau dari waduk atau dari danau yang kurang layak untuk diminum itu kemudian dijernihkan dengan proses penjernihan melalui sistem yang dibangun ini sehingga air yang dihasilkan dari sistem penjernihan ini bisa diminum. Jadi rekan-rekan, kalau saya boleh ulang dengan cepat ya, air memiliki fungsi untuk memelihara alam, baik dalam bentuk yang mengalir maupun yang tersimpan di dalam kelembapan di dalam tumbuhan ataupun tanaman maupun tubuh hewan. Air juga dipergunakan untuk berbagai kepentingan pertanian. Air juga bisa dipakai untuk membangkitkan tenaga listrik. Kita sendiri juga seringkali harus membayar untuk kepentingan air minum karena air itu sendiri kadang-kadang kualitasnya tidak layak untuk dikonsumsi. Kemudian air itu juga seringkali tercemar karena limbah yang dihasilkan manusia maupun dihasilkan industri, dihasilkan oleh rumah tangga maupun hotel, rumah sakit, bahkan juga dari pabrik yang menggunakan air untuk kepentingan industri. Dan terakhir, kita juga berupaya untuk melakukan penjernihan air ya karena ya berbagai keperluan ya, misalnya untuk air minum, untuk kepentingan industri atau apa ya, itu airnya kan yang harus dijernihkan juga. Jadi nggak boleh kita hanya memakai air langsung dari alam, tapi ternyata setelah diminum justru kita menjadi sakit. Jadi inilah proses penjernihan air. Di luar itu mungkin ini tidak banyak terjadi ya di tempat kalian di NTT, tetapi kalau di Pulau Jawa, Bali, Sumatera itu orang biasa punya kolam ikan. Jadi kolam ikan ini biasanya menampung kelebihan air di musim hujan, kemudian ikan ditabur, kemudian diberi makan, dan ikan tadi nanti kalau sudah gemuk, besar, dia akan dipanen. Jadi fungsi air tidak hanya untuk kepentingan lingkungan, tidak hanya untuk kepentingan air minum, atau dipakai membangkitkan listrik, tetapi dia juga bisa dipakai untuk kepentingan perikanan. Nah, bagaimana air itu membentuk peradaban? Ya jelas sangat penting. Air itu berpengaruh dari sisi lingkungan. Dia berpengaruh juga dari sisi penyelenggaraan kekuasaan dan pemerintahan. Dia juga berkaitan erat dengan pengetahuan. Semua peradaban besar, mulai dari Sumeria, Mesopotamia, Mesir, di India maupun di Cina, itu semuanya memakai air sebagai salah satu sarana penting untuk mengembangkan kehidupan masyarakatnya. Karena ada air yang berkecukupan di Sumeria, di Mesir, di Indus, dan di Cina, maka tumbuhlah peradaban-peradaban besar di dalam wilayah sungainya. Jadi kalau di Sumeria, ya sekarang ini yang menjadi Iran dan Irak itu, jadi itu kan ada sungai besar ya, Efrat dan Tigris. Kemudian di Mesir juga ada sungai besar tuh, Sungai Nil ya. Sungai Nil ini yang kemudian menjadi penyedia air untuk kepentingan pertanian. Sehingga di sungai itu juga kalau dari cerita-cerita kita mendengar bahwa orang Mesir kemudian bisa mengembangkan pertanian gandum, pertanian barley dan lain-lainnya. Kemudian di India juga kita tahu kan ada sungai-sungai besar ya, Sungai Gangga misalnya, atau Sungai Brahma, atau Sungai Jena, atau yang lain-lain. Di Cina mungkin ada Sungai Kuning, Wanghe, kemudian juga ada sungai yang lain besar, dan itu semuanya mempengaruhi dan menyediakan kebutuhan air bagi masyarakat, sehingga ya Cina bisa maju karena Sungai Kuning, Sungai Wanghe, Sungai Yangtze, itu semuanya menjadi sumber air yang dapat digunakan masyarakat untuk bercocok tanam dan kemudian makin maju peradabannya. Nah, kalau di Indonesia bagaimana? Ya, di Indonesia ini airnya juga banyak, ya, tetapi terbaginya tidak merata. Jadi kalau potensi air di Indonesia ini kalau di rata-rata itu cukup besar.
itu sekitar 3.906 kilometer kubik per tahun. Jadi 3.906 kilometer kubik per tahun itu berarti setara kurang lebih 3.906 miliar meter kubik. Nah, bayangkan itu. Jadi kalau membayangkan kira-kira potensi air tawar di Indonesia ini seberapa, bayangkan ada sebuah kubus ukurannya 3.906 kilometer tingginya, 3.906 kilometer lebarnya, dan 3.906 kilometer panjangnya. Kubus segede itulah yang setara dengan 3.906 meter kubik, kilometer kubik air. Itu potensi air yang jatuh di Indonesia tiap tahun, air permukaan. Tetapi untuk tiap pulau ya terbeda-beda, karena kan pulau ukurannya beragam ya, jadi tidak sama. Misalnya di Bali dan NTT itu potensi air permukaan yang mengalir itu cuma 50 kubik meter per tahun. Ya tentu lebih kecil ya, Sumatera 841 kilometer kubik, Jawa 164 kilometer kubik, Kalimantan 1314 kilometer kubik. Jadi ya mungkin ada pulau-pulau yang memang iklimnya kering, sehingga hujannya sedikit. Nah untuk itu kita juga melihat bahwa umumnya pengelolaan air itu sangat dipengaruhi oleh populasi. Semakin banyak orang mendiami satu tempat, biasanya rebutan memakai airnya juga lebih tinggi. Jadi di sini rekan-rekan bisa melihat ada beberapa daerah aliran sungai. Ya, kalian mestinya udah tahu ya daerah aliran sungai itu apa ya. Itu merupakan tempat di mana sungai itu mendapatkan airnya, jadi berupa das gitu ya. Jadi bukan das itu bukan pinggirannya sungai loh ya. Das itu adalah seluruh daerah aliran sungai yang memberikan air pada sebuah sungai tertentu. Itu kalau diperhatikan di pulau-pulau yang penduduknya banyak atau pulau-pulau yang kering seperti di Pulau Jawa, Bali, NTT gitu ya, Sumba, Lombok, Flores gitu ya. Ya kecuali Timor ya, Timor kayaknya lebih hijau ini, lebih banyak airnya. Itu kecenderungan kondisi airnya sudah mengalami krisis. Artinya air yang tersedia, air permukaan di sungai, di waduk, di danau itu ya, dari sumber air itu sebenarnya udah nggak cukup, sudah nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia. Cuma karena masih hujan saja kita nggak terlalu merasa. Jadi rekan-rekan ya intinya kita boleh lihat sama-sama di tempat yang banyak penduduknya seperti di Sulawesi Selatan atau mungkin di Jawa Timur, Tengah, Jawa Barat, Bali, Lombok, Sumba ya itu kelihatan lah kalau kondisi airnya itu kurang sehingga masyarakat itu sudah mengalami krisis. Nah, krisis itu tidak sendirian. Ya intinya ya seluruh dunia ngalami ya. Dan kalau terjadi perubahan iklim, artinya nanti cuaca itu juga berubah menurut waktu, ya otomatis kita harus paham bahwa ya ini akan menimbulkan krisis air pada tingkat dunia. Jadi ke depan kalau terjadi konflik itu salah satunya ya adalah karena kekurangan air. Jadi orang bisa berperang karena kekurangan air, karena ya air itu merupakan kebutuhan dasar. Mungkin hari ini belum ada ya orang langsung berperang karena air, tetapi 10 tahun lagi, 20 tahun lagi gitu ya, kalau misalnya persediaan air yang kita miliki ini sudah semakin terbatas dan penduduknya semakin banyak, pertanian memerlukan air, manusia juga memerlukan air minum, perikanan, kemudian peternakan dan juga kegiatan-kegiatan industri memerlukan air, tidak tertutup antar negara itu bisa berkonflik. Nah, contohnya ya misalnya antara negara-negara yang ada di Indochina ya, di daerah sini ya, di Indochina ini. Itu kan ada Sungai Mekong yang sangat besar. Itu terbagi atas beberapa negara, hulunya di Cina, hilirnya itu di Vietnam, Laos, dan Kambodia. Itu juga mereka berkompetisi gitu. Jadi kalau tidak baik-baik atau tidak saling bicara itu nanti pakai airnya rebutan dan itu bisa membahayakan, bisa menimbulkan dampak pada masyarakat berujung pada konflik. Nah, rekan-rekan sekalian, saya kira sampai di sini pengantarnya. Kemudian saya akan sedikit lanjutkan tentang salah satu bagian pengetahuan yang harus kita miliki kalau kita ingin mengelola air. Dan itu pengetahuan yang sangat mendasar. Namanya hidrologi.
Rekan-rekan dapat ya hidrologi ya di semester berapa ini? Dapat hidrologinya. Semester 2 ya biasanya ya, semester 2 atau semester 3. Semester 3, Pak. Semester Tiga, 3 Pak. ya. Nah, jadi kalau mau mengelola air itu harus paham hidrologi. Nah, kita lihat dulu gambarnya. Ini adalah siklus hidrologi. Nah, siklus hidrologi ini menggambarkan bahwa air di alam ini sebenarnya berputar. Yang kita sebut sebagai air, pengelolaan sumber daya air itu sebenarnya hanya air yang ada di permukaan bumi ini. Tetapi seluruh proses dari air itu menguap dari laut, kemudian naik menjadi uap air karena sinar matahari, kemudian terbawa oleh angin, kemudian tiba di atas daratan, mengalami pendinginan atau kondensasi sehingga jatuh sebagai hujan atau jatuh sebagai embun. Ini adalah bagian dari siklus hidrologi. Nah, setelah air itu jatuh di permukaan bumi, ya ini saya berikan tanda ya. Setelah air itu jatuh di permukaan bumi, baik sebagai hujan atau sebagai embun, atau mungkin di negara empat musim sebagai salju ya, itu juga sama dengan hujan sebenarnya, cuma airnya membeku. Maka air yang jatuh dari langit ini kemudian akan meresap ke dalam tanah. Jadi sebagian air itu akan meresap ke dalam tanah ini. Kalau tanah sudah berada dalam keadaan jenuh, artinya sudah tidak lagi lapis permukaan tanah itu bisa menyerap hujan, maka air yang masih ada di permukaan tanah ini akan melimpas menjadi limpasan permukaan atau surface runoff. Nah, surface runoff ini terkumpul di sungai-sungai kecil, kemudian di batang-batang yang kecil, di apa namanya pematusan-pematusan yang kecil yang ada di bukit, di gunung, kemudian lewat di tengah-tengah pemukiman, ngumpul semuanya, air itu kemudian menjadi sungai. Jadi air yang melimpas di permukaan bumi, yang jatuh dari langit itu pada akhirnya pasti akan berkumpul di sungai. Dan kalau dia berkumpul di sungai, maka dia bisa masuk ke danau dulu, atau keluar dari danau, atau dia juga bisa mengalir di permukaan tanah, kemudian nanti berkumpul dengan anak-anak sungai lain, dan kemudian membentuk badan air. Nah, badan air yang bernama sungai ini sangat dipengaruhi oleh hujan. Jadi kalau kalian berada di NTT, mungkin paham ya, pada saat-saat tertentu sungai itu banyak airnya, berlimpah-limpah. Tapi di kesempatan yang lain kemudian tidak ada air. Kenapa? Karena tidak hujan. Nah, kalau toh masih ada air yang keluar, itu sebenarnya adalah air yang meresap dari keluar dari dalam tanah. Jadi, air yang melimpas di permukaan tanah ini adalah bagian dari siklus hidrologi. Sebagian lagi air yang meresap ke dalam tanah, ini menjadi air tanah. Nah, air tanah ini sebenarnya adalah aliran air tapi terjadi di dalam tanah. Jadi tidak tampak dia. Pada saat-saat tertentu, air tersebut bisa keluar menjadi sumber atau mata air. Tetapi kalau manusia ingin mengambil air tanah, dia juga bisa mengebor atau membuat sumur. Dan sumur tadi kemudian dipakai untuk mengambil air. Jadi mungkin rekan-rekan pernah melihat sumur dan tahu ya sumur itu ada dua jenis. Sumur yang dangkal yang cukup digali sampai 5, 6, 7 atau 8 meter sudah keluar air. Tapi ada juga sumur bor yang sangat dalam yang lebih dari 40 meter kedalamannya. Itu mengambil air tanah yang ada jauh di bawah permukaan bumi. Nah, siklus hidrologi ini sekali lagi adalah dasar bagi kita untuk mengelola air. Sistemnya seperti yang kita gambarkan ini. Jadi ada air yang berada di atmosfer, yang jatuh sebagai hujan, kita sebut presipitasi. Kemungkinannya nanti dia akan mengalir di permukaan tanah atau terserap ke dalam tanah. Yang warnanya hijau ini adalah proses dari penyerapan air di dalam tanah. Ini tidak tampak. Prosesnya kita namakan filtrasi. Nah, filtrasi ini akan mengisi air tanah, menimbulkan aliran air tanah, dan ini terjadi di dalam tanah. Kalau air yang ada di permukaan bumi ini sudah tidak dapat diresapkan lagi ke dalam tanah, maka sisa aliran itu akan melimpas di permukaan tanah. Dia kemudian masuk ke badan air, menjadi sungai dan kembali ke laut. Pada saat dia kembali ke laut, maka ada beberapa kemungkinan. Pertama, dia akan mengalami penguapan, atau dia akan bersirkulasi di sekeliling permukaan bumi.
Nah, bagian air yang mengalami penguapan ini kembali masuk ke atmosfer dan nanti akan jatuh kembali sebagai presipitasi atau hujan. Di dalamnya masih ada kemungkinan juga bahwa tanaman, tumbuhan ya, itu kemudian mengalami evapotranspirasi. Evapotranspirasi. Nah, evapotranspirasi ini adalah pelepasan uap air dari tanaman karena mereka melakukan metabolisme. Nah, ini dipelajari di ilmu irigasi. Ya, kalau rekan-rekan sudah mengambil mata kuliah irigasi satu, itu diajari caranya menghitung transpirasi. Nah, transpirasi ini apa? Tuh tanaman tadi melepas air dalam bentuk uap kembali ke udara. Nah, ini transpirasi ini ngumpul lagi ya, ngumpul lagi dengan air di atmosfer dalam bentuk gas. Maka rekan-rekan sekalian, untuk mengukur curah hujan ya kita menggunakan alat ini. Ini kalian harus ketahui ya, namanya adalah ombrometer atau alat ukur hujan. Jadi hujan itu masuk lewat pipa ini, kemudian diambil secara teratur tiap hari untuk dilihat berapa milimeter hujan yang jatuh tiap hari. Sudah ada yang pernah lihat ombrometer ini? Sudah, Pak. Pernah melakukan kunjungan ke stasiun stasiun klimatologi ya? Ya, Pak. Sudah, Pak. Nah, ini alatnya namanya ombrometer. Nah, selain ombrometer juga ada alat untuk mengukur ketinggian muka air. Nah, ketinggian muka air itu diukur biasanya di sungai. Jadi selain air yang jatuh dari langit dalam bentuk hujan, juga ada pengukuran debit pada aliran yang terjadi di sungai. Nah, biasanya memakai patok semacam ini. Dari patok ini akan ketahuan berapa dalam aliran yang terjadi di suatu sungai. Nah, kalau bentuknya manual ya di foto semacam ini, dilihat secara visual, kedalaman airnya berapa. Tapi ada juga yang otomatis, ya seperti ini ya. Ya pakai bandul, kemudian nanti air itu di sungai itu masuk ke dalam sebuah sumuran. Bandul itu punya pelampung, jadi nanti kalau pelampung naik, maka otomatis di sini juga pencatatannya naik. Kalau pelampungnya turun karena muka airnya turun, ya otomatis di sini juga tercatat. Ini adalah alat ukur yang otomatis. Selain melakukan pengukuran tinggi muka air, kebanyakan dari orang teknik sipil yang bekerja di bidang pengairan juga melakukan pengukuran debit. Pengukuran debit ini caranya ya tadi, yang pasti menggunakan sebuah alat yang disebut current meter. Current meter itu ditempatkan di tengah sungai untuk melihat kecepatan aliran yang ada. Nah, karena kita sama-sama tahu bahwa debit adalah kecepatan aliran dikalikan penambang basah, maka setelah mengukur kecepatan aliran yang ada, kita tinggal menghitung penambang basah. Nah, penambang basah itu diukur dengan menggunakan survei secara topografis. Pada tinggi muka air sekian meter, berapa penambang basah? Nah, dari hasil semua data yang kita peroleh, sebenarnya kita ya bisa mengilustrasikan lah ya curah hujan yang terjadi. Curah hujan yang terjadi di suatu daerah aliran sungai. Ini contohnya ya, data curah hujan yang terjadi di sebuah aliran sungai. Ini contohnya di Das Berantas. Perhatikan data tiap tahun hujan nggak sama, ya. Ada periode di mana hujannya sangat tinggi, kemudian ada juga periode di mana hujannya sangat rendah. Ini ya, seperti di sini. Ini kan rendah ya, tahun 1982 atau tahun 1965. Ini kan rendah sekali curah hujannya. Nah, artinya curah hujan dalam setahun itu pasti berfluktuasi. Ini harus rekan-rekan perhatikan ya. Nanti sebagai civil engineer, pastikan bahwa data curah hujan itu benar. Kalau mau melakukan perencanaan, maka data curah hujan itu harus benar. Sebaliknya, kita juga punya data debit. Tadi yang saya ceritakan prosesnya, kita mengukur tinggi muka air, kita memeriksa berapa kecepatan alirannya, kemudian kita dapat hitungan debitnya. Ini sama. Coba perhatikan ya, ini adalah data debit yang terjadi. Ini adalah contoh dari data debit pada beberapa titik di Bendungan Sutami, di Bendungan Selorjo, dan Bendungan Bening. Perhatikan bahwa data debit itu berfluktuasi menurut musim. Oleh karena di Indonesia ini kan ada dua musim ya, musim kemarau sama musim hujan. Pada saat musim hujan tentu tinggi
debit yang terjadi. Pada musim kemarau, dia lebih rendah. Nah, ini sebenarnya memberikan gambaran bagi kita bahwa ya di dalam kita mengelola air ya tentunya kita berhadapan dengan persoalan data. Jadi kalau rekan-rekan misalnya diminta untuk menghitung curah hujan, berarti harus punya data curah hujan. Dipastikan data curah hujannya benar dan lengkap. Kalau diminta untuk merencanakan jembatan di sebuah sungai, harus punya data debit supaya tahu tinggi muka airnya berapa dan nanti bisa merencanakan kalau ulang banjir. Nah, distribusi hujan memang bervariasi menurut tahun. Sebagian besar hujan itu jatuh di musim hujan dan sebagian kecil saja yang jatuh di musim kemarau. Jadi yang warnanya biru ini adalah musim kemarau, yang warnanya merah ini adalah musim hujan. Jadi di banyak tempat hujan itu jatuh sebagian besar di musim hujan. Itu sebabnya orang kalau menanam padi, menanam jagung itu selalu dilakukan pada musim hujan. Karena hujannya banyak, maka otomatis kebutuhan air dari tanaman tercukupi. Distribusi debit juga demikian. Kalau hujannya tinggi, ya debitnya ikut tinggi. Kalau hujannya kecil, ya debitnya juga ikut turun. Fluktuasi semacam ini sangat alamiah dan banyak terjadi. Pada prinsipnya, semua data debit itu merupakan distribusi yang normal. Oleh karena itu, di dalam kalian melakukan perencanaan harus paham bahwa distribusi normal itu harus bisa diterjemahkan menjadi cara untuk mencari tahu berapa keandalan sebuah aliran. Ya, konsep keandalan ini mungkin sudah pernah diberikan, saya tidak akan singgung, tetapi semua data curah hujan, data debit itu bisa didistribusikan menurut peluangnya. Artinya, hujan atau debit yang semakin tinggi, peluang kejadiannya semakin kecil. Sedangkan debit atau hujan yang besar, peluang kejadiannya lebih besar. Jadi ini harus diperhatikan ya. Data debit itu atau data curah hujan itu bisa dipakai untuk menggambarkan satu konsep keandalan. Kalau data hujan itu tinggi, maka umumnya keandalannya atau kemungkinan dia terjadi lebih kecil. Kalau data curah hujan itu sangat kecil, kemungkinan dia terjadi atau terlampaui peluangnya lebih besar. Karena ini semua kalau didistribusikan menjadi distribusi normal. Nah, saya kira sampai di situ hal-hal yang kita bisa sajikan sebagai pengantar. Pada tatap muka yang akan datang, kita akan membahaslah secara lebih khusus tentang prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya air. Jadi, itu yang bisa saya sampaikan.